Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review Good Casting. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa yang loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Baek Chang-mi adalah seorang agen hitam legendaris untuk NIS. Tetapi karena pekerjaan yang berlebihan membuat anak buahnya meninggal. Ia terlambat menangkap tersangka yang dicurigai sebagai otak kriminal, tapi akhirnya Chang-mi malah dituduh bersekongkol dengan si pelaku. Chang-mi pun dihukum karena kegagalan menangkap pelaku dan sekarang bekerja sebagai tim keamanan cyber untuk NIS. Tapi karena sebuah kasus, Chang-mi pun dipilih untuk menyamar dalam menyelidiki kasus yang melibatkan pencurian kekayaan intelektual di sebuah perusahaan besar di Korea. Im Ye-eun, ibu muda yang memiliki anak balita. Dia sangat pintar dalam hal menghack komputer. Dia pun ditunjuk sebagai agen untuk menyamar di sebuah perusahaan, tapi akhirnya mengubah nasibnya menjadi manajer artis Kang Woo-won. Wang Min-sun, seorang ibu rumah tangga yang berusaha menutupi jati dirinya dari keluarganya. Dia selalu harus pulang cepat karena harus mengurus suami dan anaknya. Tetapi dalam hal menyamar dan mencari informasi, Min-soo adalah yang terbaik dari ketiganya. Yoon Suk-ho, seorang direktur perusahaan yang mencoba mencari tahu tentang kematian ayahnya. Ia mencari seorang sekretaris dan Chang-mi akhirnya menjadi orang yang mengetahui jadwal kerjaannya sehari-hari. Tapi ternyata ia memiliki cinta pertama di masa waktu SMA, yaitu Chang-mi. Dong Kan-soo, ia adalah ketua tim yang pernah berkencan dengan Chang-mi. Ia membagi tugas dan akhirnya menggantikan Ye-eun sebagai pengasuh anaknya. Kang Woo-won, ia adalah artis papan atas yang sangat egois dan pemarah. Tapi akhirnya seperti luluh dengan sikap Ye-eun padanya. Tiga wanita ini mencoba untuk mencari tahu tentang kasus yang berada di perusahaan Direktur Yoon. Mereka pun melakukan interview untuk masuk ke dalam perusahaan dengan cara yang legal. Jadi berhasilkah mereka menyelesaikan semua kasus dan membongkar semua rahasia di perusahaan tersebut? Komentar gue sama drama ini, sumpah ini drama tuh bagus banget. Gue udah jatuh cinta dari episode pertama sama sosoknya Chang-mi yang emang pinter berkelahi dan juga emang pinter menganalisis kasus ya. Gue tuh inget banget sama dia waktu jadi Ajema yang emang pinter banget menyelesaikan kasus di drama sebelumnya. Dan di sini tuh tatapan dia dapet banget, terus actingnya jangan ditanya lagi, emang bagus. Tapi di sini juga ada lovely-lovelynya juga, jadi nggak cuma tentang action sih. Jadi ini tuh dramanya bukan tentang cerita kasus doang, tapi di sini juga ada flashback ceritanya Chang-mi sama Suk-ho yang sebelumnya tuh pernah berkencan, tapi mereka terkendala restu orang tua. Nah, si Suk-ho ini tuh nggak tahu kalau Chang-mi tuh cinta pertamanya dulu, karena kan si Chang-mi itu kan nyamar kan jadi sekretarisnya dia. Nah, dia juga nggak tahu kalau sebenarnya si Chang-mi ini tuh anggota NIS. Yang lucu tuh mereka ngomongin Chang-mi di kantor pas Chang-mi ada sama si sekretarisnya gitu. Mikirnya kalau Chang-mi tuh udah gini. Padahal si Chang-mi tuh ada di depan meja sekretaris gitu. Itu sih ada adegan-adegan yang lucu seperti itu. Kalian juga akan dibuat penasaran siapa sebenarnya sosok Michael dari episode awal tuh ya, penasaran banget nontonnya. Terus juga kalian akan ngeliat aksi ibu-ibu yang harus ngerangkak di lorong atas gedung gitu. Jadi dia tuh kan namanya ibu-ibu ya, udah melahirkan kan belakangnya bokongnya itu agak besar gitu, jadi dia gimana caranya tuh ibu-ibu yang rangkak di lorong yang kecil. Nah situ tuh adegannya juga gue suka. Terus di sini kita juga diliatin gimana rencananya Chang-mi dan kawan-kawan untuk mendapetin bukti. Pokoknya ini bener-bener
nggak kelihatan banget deh, ketebak banget alur ceritanya tuh kayak gimana. Oh ya, yang gue suka juga, jadi mereka tuh punya mobil gitu. Mobilnya itu mobil samaran sih, jadi di depannya tuh kayak mobil laundry. Tapi sebenarnya itu tuh dalamnya banyak banget perlengkapan lengkap untuk mengintai. Jadi mereka tuh kalau tiap ada harus bekerja mengintai seseorang tuh pakai mobil itu. Nah, itu tuh ada adegan lari-larian juga ngejar mobil. Kalian mesti lihat, pokoknya ini tuh ada adegan lucunya juga. Biasanya kalau nonton drama kita tuh suka ngeduga-duga ini kayak gimana ya nanti, ini kayak gimana ya akhirnya gitu. Tapi drama ini kalian nggak akan ngeduga akhirnya kayak gimana. Apa yang kita pikirin tuh ternyata beda dari ceritanya. Pokoknya kalian harus nonton drama ini, gimana si penulis membuat cerita yang bikin kita makin penasaran tiap episodenya. Menurut gue juga ini drama ada adegan yang cukup ekstrim dilakuin sama si Chanmi ini, tapi ternyata dia tuh pakai green skin gitu, dan hasilnya benar-benar kayak real aja gitu kelihatannya pas jadinya. Gue sumpah salut banget deh gue sama tim editingnya. Buat kalian yang udah nonton pasti akan komentar ini bener-bener CG-nya itu mulus banget, nggak ada bocor, nggak ada kelihatan tempelan, bener-bener bagus banget ya menurut gue. Gue juga suka editing waktu pas transisinya Chanmi sama Sukho di masa lalu itu kayak flashbacknya tuh cerita Chanmi beneran, jadi kayak film buat mereka gitu. Itu bener-bener gue suka di situ juga. Ini selain Chanmi, gue juga ngeliat si Yeon ini yang biasanya tuh dia jadi antagonis atau peran jahat. Tapi sekarang dia karakternya tuh jadi baik, bahkan kayak tertindas gitu, gak bisa ngelawan ya. Tapi dia pinter banget dalam hal komputer dan juga ngerawat anak. Dan gak cuma Chanmi aja yang ada adegan kiss-nya di sini, tapi juga si Yeon juga, bahkan 2 kali kali ya. Kalau si Chanmi kayak cuma sekali doang. Jadi dia akan jatuh cinta juga sama si artis sih. Walaupun sebelumnya si artis tuh nyebelin banget gitu, tapi ternyata dia bisa jatuh cinta lagi setelah dia gak bisa move on sama bapak anaknya itu. Pokoknya ini tuh ada cerita action dan cerita cintanya. Pokoknya ini drama tuh menurut gue pas banget. Jadi buat kalian yang suka sama drama action, kalian mesti nonton drama ini. Ini tuh bagus banget ceritanya, nggak gampang ketebak. Terus yang suka sama cerita tentang cinta-cintaan juga, kalian juga bisa nonton drama ini karena ada cerita cinta juga. Ada adegan kissnya juga buat yang pingin tahu gimana chemistry-nya mereka kayak gimana. Pokoknya nonton drama ini nggak akan nyesel buang kuota. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Kamsahamnida nonton.